Halo teman-teman, nama aku Pratama Megantoro. Di video kali ini aku mau sharing dikit apa yang jadi motivasiku kenapa aku mau mulai untuk berwirausaha. Dan semoga di video ini teman-teman juga yang teman-teman yang nonton mungkin bisa termotivasi juga. Beberapa alasan aku mulai berwirausaha adalah yang pertama, secara pribadi aku bukanlah tipikal orang yang mau untuk bekerja di bawah kepemimpinan orang lain. Aku memiliki sifat negatif seperti itu. Akan tetapi aku mulai usaha itu sejak 2011 dan aku merasakan bahwa sebenarnya passionku di situ, dimana aku bisa mengkoordinir orang-orang, aku bisa mengajak teman-teman untuk melakukan sesuatu dan akhirnya goal-goal tertentu bisa tercapai. Itu alasan pertama sih. Kemudian alasan kedua, kenapa kok aku pingin banget pingin banget buat berwirausaha itu yang pertama, di tahun 2011 pun aku pernah kerja sebagai satpam di kelurahan penjaga malam. Di sana pun aku juga merasakan bahwa ternyata keleluasaan waktu itu lebih enak ketika kita itu punya usaha sendiri dibandingkan dengan kita menjadi karyawan di mana kita itu untuk jam kerja sudah ditentukan oleh kantor. Kemudian dari beberapa waktu aku memulai usaha itu ada beberapa hal yang akhirnya aku nggak serak banget, kayak istilahnya kayak kerja bareng sama orang, dimana saat itu posisiku sebagai bawahan dan aku harus mengerjakan segala perintah atasan, akan tetapi rewardnya itu yang menerima atasan, entah itu reward dalam hal rewardnya ya, tapi kalau untuk punishmentnya itu rata-rata bawahan yang kena. Nah di situ aku juga nggak srek sih, jadi aku lebih memutuskan untuk mulai berwirausaha. 2011 sampai sekarang 2020 itu berarti sudah cukup lumayan lama sih aku mulai dunia usaha. Aku pernah berwirausaha di bidang online, jual beli baju cewek waktu itu. Terus aku juga pernah jual beli buah, jadi pedagang buah waktu itu juga pernah. Jual beli minuman, jadi aku pernah punya outlet sampai 28 outlet juga pernah. Dan yang terakhir yang saat ini aku punya dua usaha, yang satu di bidang budidaya lobster air tawar dan segala olahannya mulai dari olahan frozen seperti nugget, bakso, sosis, dan yang terakhir restonya untuk bahan bakunya. Terus usaha yang kedua aku di bidang sosial media sih, kayak info-info seperti itulah. Ya anyway, yang sampai sekarang bisa memotivasi aku itu sebenarnya adalah mindsetku di awal ketika aku di bangku kuliah itu. Aku sempat dapat seminar dari salah satu program mahasiswa wirausaha di sana, yang itu kena banget, yang sampai sekarang aku pegang itu. Salah satu pembicara itu bilang bahwa ketika kita berbisnis itu sebenarnya kita membuka 9 dari 10 pintu rezeki, sementara kalau kita kerja ikut orang ya hanya satu pintu rezeki aja yang dibuka. Nah itu saat itu sih aku benar-benar pegang banget sih omongannya si pembicara itu gitu loh, jadi termotivasi sampai sekarang. Banyak banget sih teman-teman kalau misalkan soal usaha naik turunnya seperti apa, itu yang pertama sih. Soal itu 9 dari 10 pintu rezeki itu adanya di wirausaha. Itu yang aku sampai sekarang pun masih aku pegang gitu loh. Dan itu yang pertama. Yang kedua, yang aku tahu nih, sebagian besar perekonomian di dunia itu dikuasai oleh beberapa pemilik bisnis gitu. Kita bilang aja orang-orang terkaya di Indonesia itu basically mereka yang punya bisnis yang agak gede seperti ownernya BCA, Gudang Garam, dan lain sebagainya. Di sini aku nggak bilang kalau misalkan teman-teman jadi karyawan nggak bisa jadi orang yang kaya, ya tetap bisa sih. Hanya saja kok aku merasa bahwa bakal lebih mudah kalau misalkan berwirausaha.
Tapi yang jelas pasti ininya berat banget, tantangannya, hambatannya juga pasti banyak banget untuk teman-teman yang mulai wirausaha. Dan yang ketiga, mindset aku bahwa negara yang kuat itu karena perekonomiannya bisa diandalkan. Contohnya aku bilang aja Cina deh. Cina kurang lebih hampir 70% di sana itu masyarakatnya berwirausaha di sana. Akan tetapi ya kita nggak bisa nyamain sih Cina sama sini. Di sana juga SDM-nya low banget, maksudnya budgetnya low banget untuk SDM-nya yang ada di Cina. Sementara di sini di Indonesia untuk kita ngomong soal SDM aja dalam 1 tahun itu sampai setahun sekali ada demo buruh. Jadi ya mungkin agak beda ya, cuman yang bikin aku di sini kenapa aku pengen jadi wirausaha yang bagus buat aku itu sih. Terus salah satunya juga secara nggak langsung pondasi setiap negara itu juga sebenarnya yang jadi pondasi ekonomi utama juga para pebisnis gitu loh. Jadi setidaknya apa yang kita lakukan itu bisa menggerakkan sebuah negara sih, sebuah perekonomian sebuah negara, itu yang aku pegang. Kemudian yang terakhir yang memang aku pegang sih salah satunya kenapa aku awal mula berbisnis ya sebenarnya aku pengen deketin anak, cuman kok sekarang malah jadi istriku gitu loh. Jadi ya itu sih ya, paling enggak juga kita sebagai pebisnis itu punya kelonggaran waktu lah. Selain itu kita punya kelonggaran waktu, gimana caranya bisa menghandle waktu, time management yang bagus. Kita nggak harus, kita benar sih kita sebagai wirausahawan kita kerja nggak 8 jam, kita kerja bisa sampai 13 jam 14 jam, akan tetapi waktu itu bisa kita handle sendiri gitu loh. Berbeda dengan karyawan yang dimana jam kerjanya itu sudah pasti dan sudah ditentukan. Dan penghasilannya juga untuk kita berwirausaha juga istilahnya juga nggak kebatas di satu titik. Kalau kamu bisa kerja keras, kamu bisa dapat penghasilan yang lumayan. Kalau kamu kerjaanmu cuman gitu aja ya seperti itu. Paling nggak gitu loh. Dan paling nggak ketika usaha itu udah jalan, kita bisa berkembang ke bisnis yang lain. Jadi kita itu kayak ibaratnya kita bisa mengembangkan uang kita sendiri yang dari bisnis itu tadi. Jadi kalau misalkan sumber income itu nggak cuma satu gitu loh. Kalau misalkan teman-teman jadi karyawan ya sudah, teman-teman akan dapat uangnya ya dari kerjaan teman-teman sebagai karyawan. Ketika kalian di PHK ya that's it, selesai, nggak ada sumber pemasukan lain. Itu sih beberapa poinku kenapa aku kok milih berwirausaha. Kalau dibilang ketika usahanya sudah berjalan kok kelihatannya enak banget ya, kamu bisa dapat uang sekian sekian sekian, tapi ya enggak juga. Aku merasa ketika aku ikut kompetisi wirausaha muda mandiri, di atasku tuh masih banyak banget dan aku tuh masih merasa kayak posisiku masih di bawah, kayak bukan aku masih ibaratnya gini nih. Ketika aku ketemu sama teman-teman dari WMM, aku ngelihat teman-temanku yang kompetisi WMM itu dia sebagai pebisnis itu levelnya sudah di sini nih ibaratnya. Aku tuh masih di sini gitu loh. Aku ngerasa gitu, dan itu yang buat aku ngerasa wah aku bisa belajar banyak nih dari teman-teman gitu loh. Keinginanku untuk belajar untuk memajukan usahaku. Ketika aku mulai usaha ya yang aku lihat juga karyawan, ketika usaha ini berjalan gimana caranya bisa kasih sih. Tapi aku juga masih merasa bahwa apa yang aku kasih masih belum cukup. Jadi itu motivasiku untuk terus maju di wirausaha ini. Gimana caranya fokus terus lah supaya biar bisa maju usahanya. Hambatannya jelas banyak teman-teman. Untuk teman-teman yang baru mau mulai wirausaha, hambatan pasti banyak banget. Tapi temukan satu titik di mana kenapa sih kalian itu mau berwirausaha itu, kenapa?
temukan satu alasan itu dan jadikan itu sebagai cambuk kalian untuk terus menjalani usaha itu gitu loh. Beberapa kali aku merasa di titik dimana aduh males kan, biar dihandle anak-anak aja gitu, tapi ternyata juga nggak bisa, tetap harus ada sangkut pautnya si ownernya juga ketika mulai usaha itu. Aku yakin beberapa teman-teman yang di sini yang mau mulai usaha pasti banyak ya faktor yang dibingungkan. Mungkin dari pertama soal aku bakal bisnis apa nih, aku bakal usaha apa nih, terus modalnya dari mana, aku mau mulai usaha dari mana, modalnya gimana, terus caranya ngembangin kayak gimana. Sebenarnya kalau aku boleh bilang nggak ada ilmu pasti soal teman-teman mau berwirausaha itu. Jujur aja nggak ada ilmu pasti. Semua pewirausaha itu pasti punya metode-metode sendiri gitu loh. Cuman satu sih yang istilahnya bisa tak tarik kesimpulan ketika aku ketemu teman-teman yang istilahnya usahanya gede-gede gitu loh, besar-besar, bagus-bagus. Satu hal yang bisa tak tarik kesimpulan adalah mereka itu rata-rata tidak ada yang merasa bahwa usahanya itu sudah the best of the best gitu loh, sudah bagus, dan sudah mereka akan selalu menemukan celah dari usahanya mereka untuk di-improvement gitu. Selalu ada ruang untuk usahanya itu terus berkembang gitu. Dan rata-rata mereka nggak diem. Kalau kalian misalkan bingung soal bisnis soal apa, jujur ya mungkin pertama kalian harus cari passionmu dulu di mana. Meskipun nanti ketika usaha yang berawal dari passion itu biasanya hanya bertahan sekitar 2 atau sampai 3 tahun sih. Jadi ketika usaha itu bergerak dari passion ya bullshit dulu kalau buat aku. Ya waktu itu aku sempat nonton di YouTube juga sih, kalau nggak salah dari motivasinya Dokter Tirta kalau nggak salah. Ya kamu kalau mau bisnis ya jangan dari passion, dari apa yang memang menghasilkan uang. Kalau bisnis dari passion ya nggak ada ininya. Kayak gitulah, aku juga agak lupa. Tapi itu ya memang bener. Tapi kalau kalian pengen tahu rasanya atau awal-awal gimana caranya mulai bisnis, ya mungkin dari passion dulu juga bisa. Setelah itu baru berkembang mempelajari beberapa, mulai dari gimana caranya memutar kas, betulkan neraca, laporan laba rugi, penjualan, terus gimana caranya kita berhubungan baik sama supplier, gimana caranya cari investor, gimana caranya cari buyer, gimana caranya kalian memberikan nilai lebih kepada produk kamu, sehingga ketika ada kompetitor yang masuk dengan barang yang sama, kamu tetap bisa menunjukkan bahwa your product is the best gitu. Banyak banget yang harus dipelajari memang, dan nggak bisa cepet sih. Perbanyak juga ikut-ikut seminar. Ketika teman-teman ikut seminar dimanapun, entah itu yang harganya 100.000, 200.000, atau bahkan yang sampai 5 juta, dan masuklah kepada komunitas-komunitas yang tepat, yang istilahnya lingkungan itu memang lingkungan yang bisa bergerak di bidang yang sama gitu loh, sama-sama memotivasi kamu supaya menjadi orang yang lebih baik dalam bidang wirausaha. Karena hambatannya juga cukup lumayan, godaannya juga cukup lumayan gitu loh. Godaan dari luar, dari dalam, dari karyawanmu sendiri nantinya, ataupun dari teman kamu yang misalkan akhirnya jadi orang yang kompetitor kamu gitu loh. Gimana caranya? Sebenarnya ada beberapa trik sih, cuman karena di video kali ini aku cuman pengen istilahnya kayak curhat aja sih, sama aku pengen share dikit apa yang jadi motivasi aku kenapa aku pengen wirausaha. Semoga aja sih teman-teman juga mulai menemukan feel-nya ya ketika teman-teman mau mulai berwirausaha. Sebenarnya nggak usah dipikir macam-macam lah. Teman-teman ketika ingin mau wirausaha, usaha apa kuliner, budidaya, atau garment, atau jasa,
udah jalanin dulu aja, nanti akan ketemu poin-poinnya mana yang harus dikerjakan. Pada dasarnya oh ya, satu lagi nih, yang penting kalian harus ngerti ilmunya BMC, bisnis model kanvas kalian tuh seperti apa. Ketika kalian menentukan aku mau usaha ini, mau nggak mau kalian harus apa ya, istilah bahasa Indonesianya apa sih, menjelentrekkan itu apa sih, menjabarkan. Kalian paling nggak harus menjabarkan lah usaha kalian itu nanti bakal kayak gimana, anunya seperti apa, baru nanti setelah itu strateginya kayak gimana. Sebenarnya BMC itu kayak pondasinya sih teman-teman. Mungkin kalau misalkan aku nanti ada waktu atau mungkin ada ini, aku akan share sedikit sih soal BMC itu, bisnis model kanvas, yang memang agak krusial sih. Karena kalau kamu sampai salah langkah, ya nggak akan jalan gitu loh. Oke, dari aku gini aja videoku. Thank you semua. See you next time.